Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kepada Dewan Pengurus BK Paksi Kota Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustazah serta santriwan santriwati yang tergabung di dalam BK Paksi Kota Depok, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ngabuburit BK bareng BK Paksi Kota Depok kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan golongan orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Al-Fakir ambil rujukan dari kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Aziz As-Sadan dengan judul Puasa Tapi Keliru. Beliau menggolongkan ada 5 golongan manusia yang ia puasa di bulan Ramadan, namun ia tidak mendapatkan buah hasil dari puasanya selama bulan Ramadan. Siapa 5 golongan orang ini? Yang pertama, golongan yang menganggap bulan Ramadan itu bulan biasa-biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah memberikan kemuliaan pada bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan telah diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas untuk petunjuk dan pembeda untuk yang hal dan yang batil. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan kitab suci Al-Quran yang mulia. Di bulan yang mulia yang menjadi pedoman seluruh umat manusia untuk menjalankan kehidupan di alam dunia ini menuju alamul akhirat. Begitu mulianya bulan Ramadan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa yang di antara kalian menjumpai, menemukan bulan Ramadan, maka diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan di dalam sabdanya, begitu akan datang bulan suci Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah hadir, telah datang kepada kalian sebuah bulan, satu bulan di mana bulan tersebut memberikan naungan kepada kalian, di mana bulan tersebut memberikan perlindungan kepada kalian. Qad adzallakum syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang besar yang Allah muliakan. Bulan syahrun mubarak, bulan penuh dengan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu mengagungkan kehadiran bulan suci Ramadan. Tapi ada satu golongan manusia yang menganggap biasa-biasa saja, yang menganggap remeh bulan Ramadan. Tentu bagi mereka-mereka yang menganggap bulan Ramadan bulan yang tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain, pasti tidak akan ada pengaruh terhadap energi-energi kebaikan yang ada ataupun energi-energi kemuliaan yang ada pada bulan tersebut. Tidak ada asarnya kepada dirinya, kepada dia untuk menjadi mulia, kepada dia untuk meningkatkan derajat
tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia abaikan bulan Ramadan sehingga ia tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap kemuliaan dan kebesaran daripada bulan Ramadan. Golongan ini adalah golongan yang merugi pada saat hadirnya bulan Ramadan dan pada saat perginya bulan Ramadan meninggalkannya. Lalu yang kedua, saat ada satu golongan manusia yang hanya berubah alim, yang hanya berubah soleh hanya pada bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Ada perintah sholat tarawih, dia sholat tarawih di bulan Ramadan. Ada perintah tadarus tilawatul Quran, dia baca Al-Quran. Ada infak sedekah, anjuran infak sedekah, dia tunaikan infak dan sedekah, zakat dan lain sebagainya yang menjadi sebuah amaliyah di dalam bulan Ramadan. Tapi itu terjadi di dalam dirinya hanya pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan pergi meninggalkannya, dia kembali lagi kepada kehidupannya yang penuh dengan kemaksiatan. Dia kembali lagi kepada sebuah kehidupan yang jauh daripada nilai-nilai agama, jauh daripada nilai-nilai kemuliaan. Dia menjadi golongan yang dekat dengan amaliyah-amaliyah yang buruk, yang bisa menghantarkan dia kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci ini. Kenapa? Karena asar pendidikan dasar, pembinaan, penggembelengan selama bulan Ramadan tidak dijadikan rujukan dia untuk merubah diri pada bulan-bulan berikutnya. Padahal di dalam bulan Ramadan inilah yang menjadi modal dia untuk berubah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang meningkat ibadahnya. Tapi kemuliaan Ramadan dia tidak indahkan, dia tidak jadikan sebagai perubahan di dalam kehidupannya. Dia kembali kepada kehidupan yang penuh dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Dan golongan yang semacam ini adalah golongan yang merugi ketika berada di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan itu pergi, dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, ada satu golongan umat manusia, dia berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dia tidak pelihara puasanya. Dia puasa bersama kita, dia puasa di sekeliling kita, namun ucapan-ucapan dan perilakunya dia tidak ada perubahan sama sekali untuk mendukung nilai puasanya terangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala puasa itu tidak terbatas nilainya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam untuknya, tapi kecuali puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan nilai kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, golongan orang-orang yang demikian yang tidak menjaga kemuliaan daripada puasanya, tidak menjaga pahala puasanya, sehingga pahala puasanya hilang begitu saja, namun dia tetap menjalankan ibadah puasa tanpa ia sadari. Dengan perbuatannya, dengan tindakannya selalu menyakiti temannya, menyakiti orang tuanya. Dia tidak imbangi dengan amal-amal yang lain untuk mendukung nilai pahala puasanya naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini pun dikatakan merugi selama bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, ada satu golongan manusia
yang tidak memanfaatkan waktu-waktu mulia, yang tidak memanfaatkan waktu-waktu mustajab selama bulan Ramadan. Padahal ketika kita masuk pada bulan Ramadan, seluruh munajat, seluruh harapan kita, doa kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya, memohon, berdoa kepadaku, fa inni qarib, katakan bahwa aku ini dekat. Agar apa? Agar seorang hamba lebih dekat kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, untuk bercengkrama, untuk menyampaikan keluh kesahnya, apa yang ia inginkan, apa yang ia munajatkan, apa yang ia harapkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an, kata Allah. Dan aku akan mengabulkan doa seorang hamba dengan catatan apabila ia menyampaikan doanya, munajatnya kepadaku. Lantas bagaimana mereka yang tidak mau berdoa selama bulan Ramadan? Mereka tidak mau menyampaikan munajatnya, menyampaikan permohonannya untuk perubahan suatu kehidupan untuk masa depannya. Allah tentu tidak akan apa yang dikabulkan oleh Allah, karena dia tidak meminta apa-apa. Tapi Allah berikan seluas-luasnya waktu, peluang kepada hambanya untuk berharap, untuk menyampaikan munajatnya. Pasti Allah akan kabulkan apa yang ia munajatkan, apa ia permohonkan. Tapi ada golongan yang dia justru tidak tahu, tidak paham tentang waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Pada waktu sahur, pada waktu saat berbuka puasa, ada waktu sejenak kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu zahabat dhama'u wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan sisipkan munajat, doa-doa yang kita khususkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Sampaikan doanya. Bahkan sepanjang puasa itu pun sebenarnya adalah waktu yang mustajab ketika orang berdoa. Doanya orang puasa itu tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan ini mengabaikan, tidak paham dia dengan waktu-waktu itu. Dia santai saja. Tidak ada perubahan secara religius di dalam dirinya, secara rohani. Dia tampilkan dirinya apa adanya, tanpa dia mengindahkan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Tapi dia tampilkan itu semuanya seolah ia berada di lingkungan orang-orang yang soleh dan dia kebagian menjadi soleh. Seolah ia berada di golongan orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, tapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang juga dikatakan merugi selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mereka tetap bermaksiat selama bulan Ramadan. Wahai anak-anakku, berhentilah di bulan Ramadan kalian menonton TV yang tidak pantas untuk ditonton, main game, selalu sibuk dengan gadgetnya, dengan gamenya, dengan game online-nya, dengan YouTube-nya. Beralihlah kepada sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita raih kemuliaan Ramadan, kita raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ganti gadget handphone kita dengan Al-Quran. Kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai yang dulu sebelum Ramadan kita berakhlak kurang baik, adakan perubahan dalam bulan Ramadan.
ada kan perbedaan di dalam bulan Ramadan ini, dari sisi akhlak kita, dari sisi adab kita, dari sisi sopan santun kita, dari sisi tutur kata kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi, kata-kata yang menyakitkan, bahkan perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh manusia, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati kedua orang tua kita, hormati teman kita. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan tabiat buruk kita. Ada orang mau sholat tarawih, kita ajak, kita pengaruhi agar mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Ada orang yang melakukan kebaikan, kita pengaruhi agar dia tidak melakukan itu semuanya. Kita pengaruhi dengan pengaruh yang buruk. Maka selama bulan Ramadan ini kita lakukan, kita tergolong daripada orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita jaga kemuliaan bulan Ramadan. Kita jaga keagungan bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, yang ditunggu-tunggu oleh umat yang beriman. Kalaupun kita tahu kemuliaan, kebesaran bulan Ramadan, pasti kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan, karena di situ banyak kemuliaan, nilai pahala dilipat gandakan, dan rezekinya orang-orang yang beriman itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Faqih Akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.